A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Para pemirsa yang semoga dan senantiasa dirahmati Allah dan diberikan kemudahan-kemudahan di dalam memahami ayat-ayatnya, sehingga oleh karenanya kita dapat melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, tentunya sesuai dan selaras dengan sunnah para nabi-nabinya, utamanya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, salam jumpa kembali di channel Kajian Berpikir ini. Channel yang senantiasa mengajak Anda dan kita semua untuk selalu berpikir dan berzikir kepada Allah. Nah, disitulah letak nilai kita di hadapan Allah sebagai manusia. Yang tentunya itu merupakan bentuk kondisi yang layak untuknya, baginya sebagai hamba Allah untuk beribadah kepadanya. Nah, baiklah saudara pemirsa, kembali kita akan mengkaji ayat-ayat Allah. Seperti biasa, apa yang akan kita kaji adalah ayat-ayat yang sudah saya tulis di sini dan juga sudah saya berikan judulnya. Judulnya adalah masjid. Ya, masjid adalah replika atau miniatur sebuah negara. Ciptakan kemakmuran. Jadi yang bisa menciptakan sebuah kemakmuran itu memang hak wewenang negara. Lah apa hubungannya dengan masjid? Lalu apa maksud daripada replika? Nah, inilah yang akan menjadi pembahasan materi kajian kali ini. Di sini ada surat At-Taubah ayat 18, kemudian 17. Nah, kenapa 18 dulu, baru 17-nya akan saya bahas. Nah, ini berbicara tentang bagaimana kondisi orang beriman, dan ini kondisi orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya, nanti penjelasannya berikut. Jadi yang perlu saya sampaikan kepada saudara, kalau kita berbicara masjid, itu siapapun dan pada umumnya dan juga telah menjadi akidah keyakinan bahwa masjid itu adalah bangunan. Jadi kalau ada materi masjid adalah replika dari sebuah negara, itu materi ini aneh bagi orang yang tidak ngerti tentunya. Karena taunya, ngertinya bahwa masjid itu adalah sebuah bangunan yang ada kubahnya, yang ada menaranya, itulah masjid. Kalau yang tidak demikian bukan masjid. Ya rumah atau madrasah atau apalah yang tidak seperti itu bukan masjid namanya. Apakah salah? Tidak. Maka sebutannya miniatur kan. Ya, miniatur. Miniatur itu artinya apa? Bentuk kecilnya, replika, ya, atau untuk bahasa lainnya adalah simbolis, secara simbolis, ya, bahwa kita ini beribadah kepada Allah itu bentuk simbolisnya adalah ruku dan sujud dalam sholat. Makanya simbolis juga yang namanya ibadah mahdhoh itu. Tempatnya pun juga simbolis jadinya. Ya. Karena ada aqimis sholah dan ada af'alus sholah. Yang simbolisnya yang mana? Yang af'alus sholah, yang mahdiyah. Yang sesungguhnya mana yang hakikatnya? Aqimis sholah. Tegaknya sebuah sholat. Lalu tempat sujudnya mana? Yang simbolisnya? Ya masjid yang bangunan. Itu tempat sujud. Ya, masjid asal kata dari sajadah. Ditambah mim. Menunjukkan tempat. Jadi masajidallah. Tempatnya untuk bersujud kepada Allah.
secara simbolis meletakkan dahi kita ke bumi. Ruku adalah tanda patuh. Sujud adalah tanda tunduk. Tanda, yang namanya tanda itu simbol. Dan disitulah pernyataan-pernyataan kita sampaikan kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi di situ, saudara. Nah, berarti kalau begitu, apa sih sesungguhnya yang dimaksud dengan masjid? Secara bahasa tadi sudah tempat sujud, ismun makan li sujud. Nah, jika kita ingin memahami tentang apa itu masjid, pahami bagaimana Rasulullah mengucapkan, mensabdakan, dan mempraktekkan. Apa yang dikatakan Rasulullah? Al-ardu kullaha masjidun. Rasul bersabda, setiap jengkal bumi itu adalah masjid. Bumi yang bulat ini adalah masjid. Maka boleh saya katakan, setiap jengkal bumi Allah itu masjid. Yang kita pijak ini masjid. Lalu ada replikanya yang dibangun di situ, ya nggak salah. Ya berpijak pula di atas bumi. Ya. Jadi secara hakikatnya itu, dimanapun Anda berada di istilah masjid, ketika waktu sholat datang tidak menjumpai bangunan fisik masjid, ya saudara wajib sholat. Arah kiblatnya mana? Nggak jelas, nggak tahu. Kemanapun Anda menghadap, misalnya saudara ada di tengah hutan, sedang mendaki gunung, dan Anda muslim, waktu sholat tiba, ya sholat. Karena dimanapun Anda sholat, di situ adalah masjid Allah. Jadi tidak terletak pada masjid fisik saja, dalam arti kata masjid simbolis saja, bentuknya bangunan. Tidak itu. Jadi hakikat masjid itulah di mana kita pijak, disitulah masjid namanya. Nah itu saudara. Nah jadi perhatikan dalam sejarah Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Yastrib, ya namanya Yastrib dulu, ke Yastrib, maka yang pertama kali dibangun apa? Masjid. Ya, masjid. Ya secara fisik masjid. Ya, sebagaimana yang saya katakan bahwa itu tempat dibangun oleh Rasulullah di Yastrib untuk melaksanakan ibadah mahdhah. Ya, ibadah mahdhah. Baik sholat wajib maupun sholat sunnah, kan begitu. Apakah bangunannya seperti apa yang kita lihat? Kan tidak. Yang ada menaranya, yang ada kubahnya. Ya sangat sederhana yang dibangun Rasulullah. Ya. Nah kalau sekarang membangun masjid ya seperti yang Anda lihat. Dan sebenarnya yang namanya menara dan kubah itu bukan budaya dari umat Islam. Kala itu. Ya. Justru itu budaya di luar Islam. Bangunannya. Tapi kita mengadopsi bangunan itu untuk sebagai masjid. Nggak ada salahnya dan tidak diharamkan. Bangunan. Ya, nggak masalah. Yang sampai sekarang kemudian menjadi pedoman bahwa masjid itu seperti itu, ada kubahnya, ada menaranya. Kalau bicara menara kan orang Majusi itu menggunakan menara untuk menyalakan api. Orang Kristen, orang Nasrani, orang Yahudi, orang Nasoro membuat apa namanya tempat peribadatannya gereja ya kan kayak masjid. Bangunan-bangunan di Moskow dulu kan kayak masjid. Ya, tapi bukan masjid. Seperti itulah. Nah, kita tidak mempersoalkan hal itu bentuk fisiknya ya. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah masjid di sini adalah apa? Setiap jengkal bumi yang kau injak itu adalah masjid. Tempat kamu beribadah, tempat kamu ruku, tempat kamu sujud dalam arti yang luas. Nah, makanya di sini Rasulullah mempraktekkan ayat ini. Mempraktekkan wahyu. Kalau Rasul kan wahyu berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man
amana billahi wal yaumil akhir. Kita lihat prakteknya Rasul seperti apa. Sesungguhnya orang-orang yang ya'muru, memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Catat. Dengan kata lain, hanya orang-orang yang berimanlah yang diperkenankan oleh Allah untuk memakmurkan masjid. Jadi innamal mu'minuna ya'muru. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu ya'muru, yang layak, yang berhak masjid Allah, memakmurkan masjid Allah. Begitu. Karena orang mukmin konsisten senantiasa wa aqamas shalah, senantiasa mentegakkan sholat, bukan sekedar menjalankan sholat, bukan hanya pada mahdiyah saja. Wa ataz zakah, dan pelaku zakat. Nah, karena yang dimaknai sholatnya hanya sholat mahdiyah, zakatnya adalah zakat yang kita lakukan, ada zakatul fitrah, ada zakat mal dan sebagainya, ya, hanya itu yang dipandangnya, maka masjidnya pun ngikut, adalah masjid yang bentuknya bangunan fisik. Apa salah? Enggak salah, benar. Tapi bukan itu yang jadi hakikatnya, saudara. Karena di sini kaitannya adalah bukan af'alus sholat, tapi aqimus sholat. Aqimus sholat itu sama dengan aqimuddin itu. Dinnya yang jadi tegakkan itu melalui aqim tadi. Kalau hanya Mahdiyah berapa juta umat Islam sedunia? Ada nggak 1 miliar kira-kira? Itu kan pada sembahyang semua, pada sholat semua. Kok dinnya nggak tegak? Nah, berarti bukan itu yang dimaksud aqimus sholat. Dan bukan itu yang dimaksud dengan masjid. Bangunannya kan ribuan, mungkin jutaan yang namanya masjid di seluruh dunia. Katakan di Indonesia aja paling banyak. Jadi mana paling banyak orang Islamnya, di situ paling banyak masjidnya pasti. Ya. Apakah dinnya tegak? Kan enggak. Itu kenapa? Karena tidak memahami hakikat masjid. Nah, kan begitu. Jadi yang dimaksud oleh Rasulullah dalam apa masjid itu adalah bumi, seluruh bumi, ya. Lanjutkan dulu ayatnya. Walam yahsya, ya, illallah, orang-orang mukmin yang kerjanya memakmurkan masjid itu tidak pernah khawatir, tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Ya. Fa'asa, orang-orang mukmin itu merupakan harapan. Fa'asa, ulaika, itulah orang-orang mukmin yang menjadi harapan. Harapan siapa? Harapan kita. Harapan umat Islam pada umumnya. Sangat diharapkan. Orang yang berperilaku, orang yang berakidah, orang yang beramal seperti ayat ini, itulah yang diharapkan oleh siapapun di muka bumi ini. Ya, ulaika sini maksudnya. Yakunu minal muhtadin. Karena mereka itu adalah orang-orang yang hidup di atas petunjuk Allah dan Rasulnya.
Jadi orang-orang yang hidup di atas petunjuk Allah dan Rasul-Nya itu adalah orang-orang yang mampu memberikan solusi dalam masyarakat. Nah, inilah yang dipraktekkan oleh Rasulullah di Yastrib. Yang kemudian Yastrib berubah sebutannya, namanya menjadi Al-Madinah, Al-Munawwarah. Jadi Al-Madinatul Munawwarah adalah sistem sosial yang dibangun oleh Rasulullah. Itulah yang namanya masjid. Sesuai dengan hadisnya, kullun ardun masjidun, atau al-ardu kullaha masjidun. Jadi sebesar masjid kala itu. Sebesar masjid, maaf. Sebesar Yastrib, masjid yang dibangun oleh Rasulullah. Di samping replikanya ada. Yaitu masjid dalam bentuk bangunan untuk orang melaksanakan ibadah mahdhah. Begitu. Jadi harus utuh memahami ayat dan hadis itu. Itulah yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Maka orang-orang yang ada Rasul dan walladzina ma'ahu, ya, Rasul dan para pendukung serta pengikutnya adalah mukmin yang hidup di atas petunjuk Allah dan Rasulnya. Itu makanya menjadi harapan, menjadi asa bagi siapa saja yang apa? Yang menginginkan. Menginginkan apa? Ini kemakmuran. Jadi karena mewujudkan kemakmuran, siapa sih yang tidak ingin makmur hidupnya? Kan semua orang ingin makmur. Semua fitrah makmur itu. Maka ayat ini bisa kita pertajam. Siapa orang yang tidak mau, tidak berusaha, bahkan menolak mempraktekkan kemakmuran, itu sama dengan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Tuh penajamannya. Siapa orang yang tidak mau mendukung, yang tidak mau mewujudkan kemakmuran di suatu negeri, ya, maka orang itu tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kepada Allah dan hari kiamat, hari akhir. Dah, itu aja. Makanya banyak orang-orang yang tidak mau mewujudkannya. Nah, kalau bicara orang-orang di sini, sekupnya bukan hanya orang per orang, individu itu saja. Tapi siapa kealamatkannya ke siapa? Ya orang yang paling punya kuasa, yang bisa mewujudkan kemakmuran. Kalau rakyat biasa ya paling hanya pribadinya, hanya keluarganya. Ya. Nggak bisa dinikmati oleh seluruh bangsa. Makanya bicara masjid itu jangan bicara fisik, nantinya nggak kena. Bicara masjid itu ya sebagaimana Rasulullah membangun Yastrib. Berarti di sini bicara kemakmuran itu berbicara apa? Negara. Kan Yastrib itu prakteknya sebuah negara. Madinah itu prakteknya sebuah negara. Pimpinan tertingginya Rasulullah, ada pasukannya, ada prajuritnya, ada tentaranya, ada sistem ekonominya, dan lain-lain. Makanya Rasul mengatakan, afdhus salam. Setelah bangun ini masjid, setelah ada di Madinah, maka afdhus salam. Tebarkan keselamatan. Secara bahasa, afdhus salam, tebarkan keselamatan. Secara makna luas, ya, al-Islam atau salam Islam adalah sejahtera. Nah,
Kan nyambung jadinya. Sejahtera itu ujungnya dari kemakmuran. Jadi syarat untuk tercipta kehidupan yang sejahtera, maka wujudkan kemakmuran. Baru sejahtera. Tidak mungkin ada kesejahteraan kalau kemakmurannya itu nol. Tidak ada. Ya nonsen bicara kesejahteraan tanpa kemakmuran. Ya itulah bedanya antara makmur dengan sejahtera. Ya, kalau sejahtera pasti makmur. Kalau makmur belum tentu sejahtera. Karena di sini ada pasti pengkhianatan. Yang semestinya makmur tetapi tidak sejahtera. Nah, mari kita lihat. Jadi kalau sudah dipahami ini, maka kita tidak lagi hanya memahami masjid itu secara bangunan fisik. Ya. Jadi setiap jengkal bumi itu masjid berarti wilayah maksudnya. Ya, wilayah Indonesia ini adalah masjid. Gitu, saudara. Kenapa saya katakan masjid? Ya kan sama, Yastrib itu wilayah. Ya. Jadi Rasulullah membangun masjid di Yastrib, kemudian Futu Mekah jadi juga masjid, sehingga Jazirah Arab itu menjadi masjid semakin luas. Sampai terus kemana-mana. Sehingga 3/4 bumi itu benar-benar masjid Allah itu wujud. Nah, kemudian redup, kemudian musnah karena munculnya ini. Makana lil musyrikin. Maka apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin, ya, ayyamuru masajidallah, tidak layak untuk memakmurkan masjid. Jadi orang-orang musyrik itu tidak pantas untuk memakmurkan masjid Allah. Ya. Syahidin ala anfusihim bil kufri. Karena mereka, ya, mereka sendiri nih, jiwa mereka, hati mereka mengkufuri, menolak untuk menciptakan apa? Kemakmuran. Ya. Ulaika habitat a'maluhum, apapun yang akan mereka upayakan, tuh nggak ada manfaatnya buat bangsa, buat umat. A'maluhum, amalnya, ya, amalnya sia-sia. Finnari khalidun, dan mereka ancamannya adalah kekal di dalam neraka. Nah, kita lihat dulu sini. Orang musyrik itu adanya di barisan orang Islam. Ya. Jadi yang namanya musyrik itu perbuatan. Ya, musyrik adalah perbuatan. Ya, perbuatannya adalah syirik. Ini orangnya ya. Yang syirik ini aja deh. Syirik, orangnya adalah musyrik, adalah perbuatan. Nah, untuk menutupi perbuatan yang buruk itu, maka omongannya, lisannya adalah apa? Fasik. Ya, fasik. Fusuko. Ini adalah lisannya atau omongannya. Fasik. Nah, pengen tahu apa yang ada di dalam hatinya, ya, yang sesungguhnya mereka ini adalah kafir, adalah munafik, orangnya nifak. Jadi orangnya munafik, orangnya namanya mufasik, orangnya namanya musyrik.
Nah, ini hatinya. Apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada dalam jiwanya yang nggak kelihatan. Untuk menutupi perbuatan yang rusaknya itu, maka dengan lisannya. Maka di sininya lisannya itu syarat penuh dengan dusta. Bohong. Sen kanan, belok kiri. Ah, itu cirinya. Jadi ngomongnya sebaliknya. Untuk menutupi apa? Perbuatan zolimnya. Nah, makanya nggak layak membangun dan memimpin masjid. Apa masjid? Negara. Nggak layak dia. Yang layak memimpin sebuah negara yang bisa mewujudkan kemakmuran adalah para mukmin. Jadi ini nggak layak. Begitu saudara. Ya, makanya orang mukmin Rasulullah dan para pengikutnya sudah didoktrin oleh Rasul afsus salam. Ya. Ciptakan kesejahteraan kalau mau ditafsirkan begitu. Wa it'amut ta'am. Bentuk dasar yang paling mudah dipahami adalah berikan makan. Artinya akomodir umat begitu saudara. Agar dia bisa memperoleh kebutuhan dasar dengan mudah dan murah. Ya. Bukan hanya memberikan makan sebungkus nasi bungkus, nasi kotak. Itu mah kelas rakyat. Kelasnya orang awam. Atau memberikan sekarung sembako umpamanya. Yang habis dimakan saat itu, setelah itu lapar lagi. Ya. Sulit lagi untuk mencari makan. Kenapa? Karena itu mah jatah istilahnya. Kalau ibarat air itu, air yang diciduk kemudian habis. Nggak muncul lagi air itu. Jadi kan, itu mah kelas rakyat. Masa negara kasihnya makanan bungkusan, makanan tepakan. Kan nggak pantas. Berarti itu memahami ayatnya, memahami hadisnya, hadis simbolis. Memberikan makan. Itu maksudnya adalah mengakomodir. Kan namanya pemerintah, penguasa kan punya kebijakan. Lah kebijakan itu ya jangan seperti itu. Maksudnya akomodir umat agar dia mampu berupaya dan berusaha mewujudkan apa? Kesejahteraannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, makan, minum, tempat tinggal dan sarana-sarana yang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan afsus salam wa it'amut ta'am. Lalu wasilatul arham. Hubungan dijaga, silaturahim antara rakyat dengan antara pemimpin dengan rakyatnya. Bukan berseteru, pemimpin berseteru sama rakyat. Kan lah yang kita lihat adalah para pemerintah berseteru dengan rakyat terus-menerus. Berarti nggak ada hubungan baiknya. Ya. Itu gara-gara memahami masjidnya fisik begitu tuh. Ya. Nah, jadi kembali ke sini. Jadi kalau diserahkan kepada orang yang modelnya seperti ini, negara hancur, negara rusak. Karena pada dasarnya inilah yang disebut orang kafir. Kafirul haqq. Yang sebenar-benarnya kafir, yang di nerakanya kekal. Makanya kata Allah, ya memang mereka nggak percaya kepada hari akhirat. Nggak percaya kepada Allah, nggak percaya kepada hari akhirat. Buktinya apa nggak percaya? Ya dia berbuat zalim. Pikirannya nggak ada balasan. Jadi orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang syirik yang sesungguhnya dia adalah kafirul haqq. Lah emang ayat ini untuk orang non-muslim. Kan untuk kita orang-orang Islam ayat ini ditujukan. Ini otokritik istilahnya.
Nggak ngomongin orang di luar Islam kan. Nah, para pendusta, para mufasik, para musyrikin kan adanya di sini. Dia baca Qur'annya. Gitu, saudara. Ya kalau untuk membangun masjid fisik ya secara bangunan, nah dia paling jago membangun. Untuk mengundang para kiai, para ustadz yang ilmunya gudangan katakan, ya bisa dia panggil, bisa dibayar. Ya kan iya. Maka dalam ayat lain disebutnya adalah masjid dirar. Masjid diraron wa kufron wa tafriqon bainal mukminin. Masjid itu dibangun fungsinya gunanya untuk memecah belah orang-orang mukmin. Itu masjid dirar namanya. Sedangkan yang dibangun oleh Rasulullah ini mukmin adalah masjid usisa ala taqwa. Masjid yang dibangun dengan landasan ketakwaan kepada Allah. Nah, tinggal Anda berdiri di mana? Di masjid dirar kah atau di masjid usisa ala taqwa? Masjid usisa ala taqwa yaitu tadi terwujudnya kemakmuran. Kalau masjid dirar adalah perusak. Perusak. Isinya ini. Para perusak negeri. Merusak sistem, merusak hukum, merusak alam, merusak masyarakat. Nah, itu yang terjadi. Ya, jadi kerusakan seperti itu ya memang sengaja diciptakan karena mereka sudah menyaksikan dirinya itu kafir kepada Allah. Apa bentuknya? Enggak mau mewujudkan kesejahteraan. Ditolak itu alinea keempat di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Apa bunyinya? Ya, dalam pembukaan itu, yaitu melindungi segenap bangsa ya dan tumpah darah Indonesia. Kemudian memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu ditolak. Bentuk penolakannya apa? Tidak dilaksanakan. Kan fakta itu. Nah, itu ayatnya. Itu faktanya, ini ayatnya. Makanya nggak akan ada materi kayak begini di buku-buku pelajaran, di kampus-kampus, kuliah-kuliah dari Indonesia sampai ke Mesir, sampai ke Madinah sana, nggak ada materi kayak gini. Karena nggak ada dalam kurikulum itu. Karena Rasul juga nggak ngajarin kurikulum dan nggak bikin kurikulum. Rasulullah mempraktekkan wahyu. Begitu, saudara. Ya, mau dicari dimanapun nggak ada materi kayak gini, saudara. Karena mereka memahami masjid dari mulai kiainya sampai santrinya sampai umatnya yang awam itu masjid itu ya itu yang buat sembahyang 5 waktu baik wajib maupun sunnah. Nah makanya ada muncul DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Ternyata yang makmur masjidnya saja dan pengurusnya saja kebanyakan. Karena kasnya gede itu yang dibanggakan. Masjidnya bagus, dan ramenya ntar kalau bulan Ramadan. Gitu. Baru rame. Kalau bulan-bulan biasa ya ramenya kalau pas waktu sholat saja. Makanya ada istilah masjid kuburan tuh. Kalau siang dikunci, terbukanya menjelang sholat, ntar udah sholat selesai, tutup lagi, kunci lagi. Ya, ya mereka beralasan kalau nggak dikunci, gitu kan? Nanti ada yang rusak, ada yang hilang dan sebagainya. Ya alasannya logis. Tapi bukan itu yang menjadi problem dan khususnya bukan seperti itu yang akan menjadi pembahasan di sini. Ya nggak masalah memang itu pemahaman seperti itu. Tapi juga ada masjid yang sudah mulai terbuka pemikirannya bahwa masjid bukan hanya tempat kegiatan mahdoh saja. Kegiatan sosial pun juga bisa dilaksanakan di situ. Bisa bikin pasar di situ. Bisa bikin bazar di situ.
dan lain-lain sebagainya. Ya kayak masjid itu tuh, Jogokarian tuh. Ya itu udah mulai sedikit cerdas gitu. Tapi itu bagi kita, orang-orang beriman, bagi orang mukmin, bagi orang yang paham, oh itu simbol bahwa semestinya yang berlaku seperti itu adalah negara. Udah kasih tahu sama Allah tuh. Tuh masjid aja bisa yang replika itu tuh. Memakmurkan jamaahnya. Di satu sisi itu, saudara. Ya, kita bukan fokus itu membahasnya. Itu sudah ada yang membahas luas. Tapi ini secara garis besarnya adalah uswah. Contoh dari Rasulullah itu membangun Madinah sistem sosial. Bukan membangun bangunan fisik semata. Itu saudara yang harus Anda pahami. Nah kalau sudah itu dipahami, barulah apa yang dimaksud dengan kullun ardun masjidun atau al-ardu kullaha masjid, dari Sabang sampai Merauke itu masjid. Perintahnya sejahterakan penghuninya. Nah, tapi nyatanya kan nggak sejahtera, yang ada sengsara. Berarti itu menentang Allah dan Rasul. Jadi kemana nih para mukminnya? Pada diem aja. Ya. Kalau mukminnya itu pada diem aja, ya selamanya Anda akan tinggal di masjid Dirar. Masjid yang penuh dengan kerugian, mudarat. Ya. Mukminlah yang harus segera ambil alih, bangkit. Gitu. Yang punya pengetahuan seperti ini. Kalau mukmin yang tidak punya pengetahuan semacam ini atau umat Islam yang tidak memiliki pemahaman semacam ini, ya lemah jadinya. Mukmin yang lemah, muslim yang lemah, nggak akan mampu memposisikan diri sebagai orang-orang yang bisa mewujudkan kemakmuran. Kalaupun bisa, ya parsial. Ya tadi ada masjid yang bisa, ada yayasan yang bisa, ada orang per orang yang bisa. Itu mah bukan penyelesaian namanya. Itu mah stimulus aja namanya, bukan menyembuhkan penyakit. Ya. Begitu saudara. Jadi yang menyembuhkan penyakit itu, akarnya itu kaum musyrikin ini mesti digantikan posisinya oleh mukmin yang kuat, oleh mukmin yang kokoh. Maka disitulah namanya perjuangan. Ya, kalau cuma ngaji-ngaji doang, di mana resikonya nggak ada, di mana resikonya paling ngantuk, capek doang. Nah, ini perjuangan. Ya. Ya paling tidak pahami dulu dah konsepnya. Bagaimana Masjid Dirar itu, bagaimana Masjid Usis ala Taqwa itu. Nah, inilah pencerahannya kayak begini. Gitu, saudara. Ya, jadi dengan demikian kesimpulannya apa? Kesimpulannya orang yang tidak, pemimpin yang tidak mewujudkan kemakmuran terhadap rakyatnya, terhadap yang dipimpinannya, ya, terhadap yang dipimpinnya maksud saya, adalah orang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu kesimpulannya. Apakah mereka nggak sholat? Oh rajin sholatnya. Apakah mereka nggak ngaji? Ya ngaji. Apakah mereka nggak paham ayat-ayat ini? Iya tahu dia. Pahamnya seperti apa? Ya pahamnya seperti umumnya orang. Bahwa masjid itu ya bangunan fisik. Itu aja. Ya. Nah inilah pencerahan yang dapat saya sampaikan agar Anda mau berpikir selalu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.